Jemaat Philadelphia dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang pada hari ini mengikuti ibadah ini, mari kita bersama-sama untuk mengawali ibadah kita dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mengawali ibadah kita bersama-sama, kita akan mendasari dari Amsal pasal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mau melakukannya. Tuhan memanggil kita untuk berkarya yang terbaik bagi Dia, menyatakan kebaikan dan pekerjaan-pekerjaannya. NKB 126 kita akan pujikan dengan penuh sukacita, bait 1 dan 2, Tuhan memanggilmu. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami mengakui bahwa dalam kehidupan yang kami jalani, yang seharusnya melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang Tuhan ajarkan, tetapi seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Kami mohon pengampunan atas kekurangan dan dosa kami, mampukan kami untuk ke depan melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah pengakuan kami
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan dosa kita hendak kita nyatakan juga melalui Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Meski sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena darah Kristus, Dia memanggil kita, Dia mengampuni segala dosa kita, dan kita juga diberikan anugerah sebagaimana di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 357, bait 1 dan 4, dengar panggilan Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima kesaksian kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Allah Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali hendak mengajar kami untuk menjadi bekal dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang akan menaungi kami, sehingga apa yang kami dengarkan bisa kami renungkan dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan Injil pada hari ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Demikian kesaksian kebenaran firman-Nya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian Injil Yesus Kristus dengan segala kebenarannya. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik jemaat Philadelphia maupun siapa saja yang mengikuti ibadah pada saat ini. Tema kita pada hari ini, lepaskan kebaikan dengan cuma-cuma. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak, ada sebuah quotes yang saya pernah baca dan itu menarik untuk kita renungkan. Dikatakan demikian, "Milikilah hati dan pikiran yang berfokus pada kebaikan." Apa sebenarnya yang disebut dengan kebaikan? Kebaikan adalah perilaku dan perbuatan yang mendatangkan hal positif, baik bagi diri kita sendiri yang melakukannya, baik bagi orang lain. Jadi, kalau perilaku yang kita lakukan itu mendatangkan hal positif bagi diri kita dan orang lain, artinya kita sudah melakukan sebuah kebaikan. Sebaliknya, kalau yang kita lakukan itu ternyata tidak mendatangkan hal positif bagi orang lain, walaupun mungkin menurut kita itu mendatangkan hal positif bagi kita, itu belum bisa disebut dengan kebaikan.
Ada satu contoh, kalau ada orang jatuh, kemudian ketika kita melihat orang yang jatuh itu justru kita mengatakan syukur deh, atau syukur kapokmu kapan. Nah, mungkin orang yang jatuh itu tidak mendengar apa yang kita ungkapkan. Tetapi apa yang terucap dari dalam diri kita itu sebenarnya menimbulkan hal yang negatif bagi diri kita. Karena apa? Itu berarti kita menyimpan sesuatu hal yang negatif. Kenapa? Tadi dikatakan syukur deh, kapok, syukur. Ada luka dan itu kita biarkan terus dalam hati kita. Sehingga ketika walaupun orang lain tidak dengar kemudian kita mengatakan begitu, itu tidak mendatangkan hal positif bagi diri kita. Bacaan kita pada pagi hari ini diawali dengan sebuah kata demikianlah. Artinya ketika dikatakan demikianlah, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Artinya Yesus sudah melakukan, jadi sudah atau telah melakukan sesuatu. Melalui apa? Melalui pengajarannya, melalui pemberitaan tentang kerajaan surga. Jadi kata demikianlah itu hendak menekankan kepada kita, Yesus sudah melakukan karya dan pekerjaannya. Nah, ketika sudah melakukan karyanya, ternyata dia masih melihat begitu banyak orang. Dalam bacaan kita dikatakan terlantar. Mungkin dapat ditafsirkan bahwa banyak orang yang mengalami tidak berdaya. Tidak berdaya ini bisa saja karena fisik, bisa saja karena rohani mereka. Dan ketika Yesus melihat banyak sekali orang yang tidak berdaya, kepada para murid dia mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ini sebuah perumpamaan bahwa orang-orang yang tidak berdaya itu dalam kehidupan pertanian itu digambarkan sebagai tuaian. Tetapi pekerja yang menjalankan atau melakukan pekerjaannya itu sangat sedikit. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya berdoa kepada Bapa sang pemilik tuaian itu, supaya Bapa mengirimkan pekerja-pekerja untuk melakukan sesuatu agar tuaian itu kemudian bisa dituai. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, kata berdoa artinya apa? Artinya ketika para murid diajar oleh Yesus bahwa memang untuk melakukan segala sesuatu itu harus diawali dengan doa. Melalui perkataan ini Yesus hendak mengatakan bahwa kebaikan hati yang harus disampaikan kepada orang banyak, yang dalam bahasa Matius kerajaan surga bukan kerajaan Allah. Karena dalam budaya pada waktu itu mereka sangat enggan untuk menyebut Allah, maka kata Allah itu diganti surga. Itu sebabnya surga dalam bacaan ini memakai S besar. Yesus ingin mengatakan bahwa untuk melakukan kebaikan kepada banyak orang yang terlantar, banyak orang yang tidak berdaya, itu dibutuhkan kekuatan doa. Doa tidak bisa ditinggalkan begitu saja oleh para murid. Itulah sebabnya ketika mereka berdoa dalam perikop selanjutnya, ada sebuah jawaban atas doa di mana Yesus kemudian memanggil para murid untuk menjadi pekerja. Dengan kata lain,
Para murid dipanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan, pekerjaan-pekerjaan Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak berdaya. Matius membatasi bahwa pemberitaan Injil atau pemberitaan tentang kerajaan surga terlebih dahulu diperuntukkan untuk orang-orang Israel yang mengalami ketidakberdayaan. Dan pemberitaan kerajaan surga ini bukan suatu hal yang ada di awang-awang. Yang namanya kerajaan surga itu adalah sesuatu yang konkret, yang harus nyata dapat dilihat oleh banyak orang. Sehingga ketika ada orang yang mengalami tidak berdaya dan ia membutuhkan kekuatan, ketika ada orang yang mengalami sakit dan dia membutuhkan kesembuhan, ketika ada orang yang dibelenggu oleh setan dan dia membutuhkan kelepasan, itulah pekerjaan yang harus disampaikan oleh para murid. Itulah kerajaan surga yang harus disampaikan oleh para murid di dalam kehidupan nyata. Jadi kerajaan surga bukan ada di sebuah tempat yang tidak jelas, tetapi kerajaan surga ada di bumi, di mana ketika ada yang tidak berdaya, ada pertolongan, ada kebaikan yang dinyatakan. Itu adalah sebuah tindakan konkret yang harus dilakukan oleh para murid. Pesan Yesus kepada para murid dalam pemberitaan kerajaan surga harus dilakukan dengan cuma-cuma. Para murid sudah dipesan kalau melakukan kebaikan, kalau memberitakan kerajaan surga, jangan punya pikiran untuk mendapatkan imbalan. Jangan punya pikiran bahwa orang itu akan membalas. Mengapa? Karena para murid sudah terlebih dahulu mendapatkan secara cuma-cuma juga. Maka kebaikan yang dikerjakan oleh para murid itu pun harus diberikan secara cuma-cuma. Ibu, bapak, saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, melalui bacaan pada saat ini apa yang dapat kita renungkan dan juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Harus disadari bahwa saat ini banyak sekali orang yang mengalami ketidakberdayaan. Secara ekonomi banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang betul-betul harus berjuang keras untuk mendapatkan makan sehari-hari saja sudah sulit. Itu ketidakberdayaan secara ekonomi terjadi dan kita lihat setiap hari di tengah kehidupan kita. Secara sosial banyak orang tersingkir. Satu contoh dalam kehidupan kita ketika ada orang kena penyakit atau tertular penyakit COVID-19. Orang akan memberikan stigma yang negatif kepada orang itu sehingga menjadi tersingkir. Secara kesehatan banyak sekali orang-orang sakit. Secara psikologi banyak orang yang mengalami ketertekanan. Itulah ketidakberdayaan yang ada di tengah kehidupan kita. Nah, ketika itu ada, sebenarnya Yesus juga hendak mengatakan kepada kita bahwa tuaian banyak, pekerja sedikit. Maka kita dipanggil juga untuk menjadi pekerja-pekerja, untuk menjadi orang-orang yang bersedia melepaskan kebaikan, melakukan kebaikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Apa yang harus kita kerjakan pertama kali? Sebagaimana para murid, pertama adalah doa. Jangan pernah melakukan sesuatu dalam melakukan kebaikan kepada orang-orang tanpa doa. Karena itu bisa mengakibatkan kita ingin imbalan. Maka doa pertama harus kita kerjakan. Karena apa? Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa mengikuti kehendak Dia.
Doa itulah yang akan menguatkan kita ketika kita diutus menjadi pekerja-pekerjanya. Itu sebabnya mari kita mulai setelah kita berdoa, mari kita mulai dalam melakukan kebaikan, mulai dari hal yang paling kecil. Berpikir positif terhadap semua hal yang kita jumpai. Karena pemikiran positif itu yang akan membuat kita dapat berempati kepada orang lain. Hal yang selanjutnya yang bisa kita kerjakan adalah terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan kepada diri kita yang diberikan itu dengan cuma-cuma. Dan hal itulah yang akan membuat kita dapat juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma tanpa berpikir imbalan, tanpa berpikir dia mau baik kepada kita atau tidak. Ada banyak orang yang membutuhkan kebaikan hati. Hati yang tulus, hati yang ikhlas. Maka mari kita melepaskan kebaikan dengan cuma-cuma. Dengan didasari doa, melalui cara berpikir kita, melalui tutur kata kita, dan juga perbuatan yang nyata. Dengan demikian, ketika Tuhan memanggil kita menjadi utusannya, kita dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Tuhan Allah yang memelihara hidup kami,
Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami dan mampukan kami untuk menyatakan kebaikan-kebaikan itu kepada setiap orang yang kami jumpai, baik melalui paradigma berpikir kami, tutur kata kami, dan tingkah laku kami. Mampukan kami untuk menyatakan hal itu. Di tengah ibadah saat ini, kami mengingat akan keberadaan negeri dan bangsa ini yang sementara waktu sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan new normal. Ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara umum. Kiranya Tuhan mampukan baik pemerintah dan masyarakat untuk saling mendukung demi kehidupan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Berkati setiap upaya dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 supaya apa yang kami kerjakan itu tidak mendatangkan keburukan tetapi justru mendatangkan kebaikan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang masih harus tetap beribadah di rumah masing-masing oleh karena situasi dan kondisi, dan kalaupun sudah ada yang mulai akan beribadah, kiranya Tuhan pun juga menolong kami semuanya untuk bijak melihat situasi yang ada supaya apa yang kami kerjakan tidak akan menimbulkan hal-hal buruk dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk Jemaat Philadelphia dengan segala pergumulannya, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk mendapatkan kesehatan, baik melalui kontrol rutin dan juga melalui upaya-upaya lain. Kiranya Tuhan memberkatinya supaya melalui apa yang dikerjakannya, saudara-saudara kami mendapatkan kekuatan bahkan kesembuhan dari Tuhan. Kami sebut Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Widiatmojo, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Wartini Widiatmojo, dan juga yang tidak bisa kami sebut, dan mereka membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan menolong dan menjamah mereka. Keluarga yang harus berjuang mendampingi, Tuhan pun memberkati mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk pemulihan ekonomi yang sementara waktu lalu betul-betul harus berada di bawah, kiranya Tuhan pun juga menolong kami, memberikan semangat kepada kami supaya kehidupan ekonomi kami semakin hari akan semakin lebih baik dengan cara-cara yang boleh kami kerjakan, yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Kami serahkan juga untuk persoalan-persoalan yang tidak bisa kami sebut. Kiranya Tuhan pun juga menolong kami supaya melalui persoalan-persoalan yang ada, kami semakin dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya dan baik untuk kami. Anak-anak kami dalam studi mereka, dan jikalau mereka sudah selesai dari tugas-tugas dalam kenaikan kelas, kiranya Tuhan pun juga memberkati mereka dalam keseharian mereka, berikan kesabaran kepada mereka. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan mereka, Tuhan pun juga memberkatinya. Inilah doa harapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah
Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Matius 6 ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 433, bait yang pertama dan kedua. Aku suka membagi. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Baik berkat kesehatan, kecukupan berkat jasmani, makanan dan minuman yang boleh kami nikmati setiap hari. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau juga memberi kami kesempatan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah saat ini. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terimalah persembahan kami Tuhan, berkatilah, dan biarlah persembahan ini bisa menjadi sarana di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mampukan setiap kami untuk mempersembahkan, mampukan setiap kami untuk suka berbagi atas apa yang telah kami miliki, baik tenaga, pikiran, dan pelayanan kami terhadap sesama. Apabila ada kekurangan dan dosa-dosa yang terselip dalam kami mempersembahkan, kiranya Tuhan mengampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan dan membutuhkan pembebasan, membutuhkan kekuatan. Kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan secara cuma-cuma kepada mereka. Mari kita bersama-sama untuk menerima panggilan itu dengan menyanyikan Kidung Jemaat 432, bait yang pertama, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita di rumah masing-masing dengan sukacita. Kita lanjutkan hidup kita dan terus berkarya bagi Tuhan melalui kebaikan-kebaikan kita. Kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.